Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Tampuniak TV. Pada video kali ini kita akan membahas negara termiskin di dunia. 5. Madagaskar, terletak 400 km di lepas pantai Afrika Timur. Madagaskar adalah pulau terbesar keempat di dunia. Mayoritas penduduknya masih bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka, membuat ekonomi negara ini sangat rentan terhadap bencana yang berhubungan dengan cuaca. Sejak merdeka dari Prancis pada 1960, Madagaskar telah mengalami ketidakstabilan politik, kudeta dengan kekerasan, dan pemilihan umum yang disengketakan. Presiden Andry Rajoelina dan pendahulunya Heri Rajaonarimampianina telah menjadikan pengurangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Pertumbuhan meningkat dengan baik, reformasi struktural sedang berlangsung dan investor asing kembali berdatangan. Tetapi semua itu hanyalah janji, sebagian besar. Rajoelina, kata para pengkritiknya, terbukti korup dan tidak efektif. Meskipun baru-baru ini dia memecat semua menterinya dengan menyalahkan mereka karena alasan yang sama, pandemi memicu resesi yang tajam, terutama memukul keras penduduk yang bekerja di sektor pariwisata dan manufaktur. Lebih buruk lagi, wabah ini juga menguras ketersediaan sumber daya fiskal untuk investasi prioritas dan program sosial. 4. Mozambik, bekas jajahan Portugis ini memiliki banyak tanah dan air yang subur, serta sumber daya energi dan mineral yang cukup. Mozambik juga berlokasi strategis, karena 4 dari 6 negara yang berbatasan dengannya terkurung daratan dan bergantung padanya sebagai saluran perdagangan global, dan selama dekade terakhir ini sering membukukan tingkat pertumbuhan PDB rata-rata lebih dari 7%. Namun, negara ini tetap berada di antara 10 negara termiskin di dunia, dengan sektor besar penduduk yang terus hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Meskipun Perang Saudara selama 15 tahun berakhir pada tahun 1992, kondisi iklim yang parah, korupsi, dan ketidakstabilan politik tidak pernah hilang. 3. Somalia, 3 dekade kekerasan dan konflik internal yang mengakibatkan pengungsian ratusan ribu orang, seringnya kekeringan dan banjir yang diikuti oleh kelaparan dan penyakit, kurangnya akses ke layanan kesehatan, tingkat pengangguran yang sangat besar di kalangan terutama kaum muda Somalia semakin putus asa. Pertumbuhan PDB berkelanjutan yang ditunjukkan pada bagian akhir dekade terakhir terputus pada 2020 oleh efek gabungan dari pandemi virus corona, serangan belalang yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman modern dan banjir yang semakin intensif, yang menyebabkan ekonomi berkontraksi. Kemudian, ketika pemulihan yang lemah sedang berlangsung, blokade ekspor gandum Ukraina menjerumuskan negara itu lebih jauh ke dalam keputusasaan, memenuhi fasilitas kesehatan setempat dan dengan anak-anak yang kekurangan gizi parah. 2. Sudan Selatan. Sudan Selatan adalah negara terbaru di dunia. Negara ini lahir pada tanggal 9 Juli tahun 2011 atau 6 tahun setelah perjanjian yang mengakhiri konflik dengan Sudan, perang saudara terlama di Afrika.
Namun, kekerasan terus melanda negara bagian yang terkurung daratan berpenduduk sekitar 11 juta jiwa ini. Dibentuk oleh 10 wilayah paling selatan Sudan dan rumah bagi sekitar 60 kelompok etnis asli, konflik baru pecah pada 2013 ketika Presiden Salva Kiir menuduh mantan wakilnya, pemimpin pemberontak Riek Machar, melakukan kudeta. 1. Burundi. Burundi atau Republik Burundi adalah sebuah negara terkurung daratan di daerah danau besar di tengah benua Afrika. Burundi yang dilanda konflik etnis Hutu-Tutsi dan perang saudara, menduduki peringkat teratas dalam peringkat kemiskinan dunia. Dengan sekitar 90% dari hampir 12 juta warganya bergantung pada pertanian subsisten, dan sebagian besar dari mereka hidup dalam kemiskinan ekstrim. Kelangkaan pangan menjadi keprihatinan utama, dan tingkat kerawanan pangan hampir 2 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata negara-negara Afrika Sub-Sahara. Lebih jauh lagi, akses ke air dan sanitasi masih sangat rendah, dan kurang dari 5% penduduk yang memiliki listrik. Semua masalah ini, tidak perlu dikatakan lagi, hanya diperburuk oleh pandemi dan perang di Ukraina. Bagaimana keadaan bisa sampai seperti ini? Meskipun perang saudara secara resmi berakhir 15 tahun yang lalu. Kurangnya infrastruktur, korupsi endemik, masalah keamanan, bahan-bahan yang menyebabkan kemiskinan ekstrim seringkali menjadi biasa.